kami akan mempesertakan tugas proyek kami, Sistem SDM, dalam perusahaan Movie Time Production. Perusahaan ini berjudul MTech Corporation. Topik yang akan kami bahas, yang pertama adalah about company, kedua HR planning, ketiga kinerja dan penilaian, keempat sistem imbalan, kelima proses rekrutmen, keenam training and development, ketujuh perencanaan karir. Let's get to know MT Corporation. MT Corporation, logo kami mengusung tema elegan dengan pemilihan warna yang simpel namun tidak terlihat biasa saja. Dengan memasuki tulisan Movie Time pada logo, kami memberikan kesan khas pada logo kami bahwa kami hadir sebagai tempat menampung waktu kalian untuk menonton film. Nilai, menghadirkan film yang berkualitas berdasarkan nilai moral di Indonesia serta mengoptimalkan fungsi dari konsep yang kami buat. Adapun visi, menjadi wadah apresiasi serta meningkatkan pengalaman dan pembelajaran dari sebuah film. Serta misi, 1. Memberikan film yang berkualitas kepada masyarakat, 2. Meningkatkan kualitas perfilman, dan ketiga, memberikan tempat dengan konsep workspace. MTech Corporation bergerak di bidang jasa hiburan, pemutaran film untuk umum atau semua golongan masyarakat dengan pembayaran yang dilakukan pada tempat atau bangunan tertentu. MTech Corporation melalui distributor, Keplaya Serve, dan Digital Cinema Projector. 1. Kami membeli sebuah film dari distributor penyalur film. 2. Poster, trailer, dan film harus lolos sensor dari lembaga sensor film. 3. Menandatangani kontrak hak eksploitasi film dengan beli putus maupun bagi hasil. Pihak distributor akan mengirimkan DCP Digital Cinema Package dalam bentuk HDD Hard Disk Drive, trailer, poster, dan film dipublikasi sesuai jadwal yang disepakati. Selanjutnya, ada HRM Planning dan Analisis Rancang Bangun, yang terdiri dari General Manager, yang berisi manajer keuangan dan manajer operasional. Manajer keuangan terdiri dari chef tiket dan chef cafe. Manajer operasional terdiri dari chef operator, chef teknik, teknisi, dan chef desain. Next. Kemudian ada kreativitas, inovasi, dan adaptif. Kreativitas yaitu mempunyai ide-ide baru yang dapat membantu memajukan bioskop dan membuat konsep baru yang menarik bagi para penonton. Inovatif sendiri mampu berinovasi mengikuti zaman yang ada untuk mengembangkan sistem perusahaan. Adaptif sendiri menghadapi dan membiasakan diri dengan lingkungan baru serta orang-orang yang ramah dan dapat menerima para penonton yang baik. Next. Kreativitas. Targetnya adalah mempunyai satu ide tema tiap seasonnya untuk bioskop kami. Inovatif, memberikan suatu sistematif baru maupun cara baru yang dapat mempermudah para penonton. Adaptif, menjadi karyawan yang ramah serta dapat memberikan kenyamanan di tempat kami. Syarat dan ketentuan. Pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, sementara untuk posisi yang lebih tinggi, syarat pendidikannya pun mengikuti. Penampilan. Memiliki tinggi dan berat badan ideal, penampilan juga harus terlihat rapi, bersih, dan nilai plusnya yaitu good looking. Selanjutnya ada umur. Umumnya, usia maksimal yang boleh melamar kerja di bioskop adalah 23 tahun. Yang terakhir ada pengalaman. Khusus untuk beberapa posisi terutama yang tinggi, bioskop menambahkan syarat pengalaman kerja terutama di bidang yang sama. Selanjutnya adalah proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan SDM. Sumber rekrutmen.
Slide selanjutnya. Rencana promosi rekrutmen ada who, what, when. Who-nya ada searching for qualification candidate employees. What-nya promosi rekrutmen yang menonjolkan keunggulan dan manfaat bekerja di perusahaan. 2. Menekan nilai-nilai perusahaan, budaya kerja, dan peluang pengembangan karir yang ditawarkan. When-nya adjust the schedule for accepting employee and selection process. Rencana promosi rekrutmen, where, why, how. Why, jelaskan perusahaan Anda menonjol, unik dibandingkan dengan perusahaan lain, budaya kerja yang inklusif. How-nya, gunakan bahasa yang menarik dan persuasif dalam materi promosi, sediakan informasi yang jelas dan tanggung jawab pekerjaan, tawarkan insentif atau bonus yang menarik calon pekerja yang berhasil direkrut, membuat pengalaman pelamar yang mudah dan menyenangkan dengan formulir lamaran sederhana. Metode seleksi yang digunakan yaitu tes kemampuan verbal, tes pemrograman, tes keterampilan teknik khusus. Lingkungan kerja yang menyenangkan, memastikan lingkungan kerja yang positif dan ramah adalah faktor penting dalam menarik pelamar. Fleksibilitas kerja, banyak karyawan menghargai fleksibilitas dalam jadwal kerja mereka. Saya dapat membantu dengan menyusun kebijakan kerja yang fleksibel, seperti jadwal kerja yang dapat disesuaikan, yang kemungkinan para pelamar mengatur kehidupan kerja mereka dengan lebih baik. Kompensasi yang kompetitif, gaji dan tunjangan yang kompetitif tetap menjadi faktor penting dalam menarik pelamar. Selanjutnya ada di training and development. Next. Training and development ada manajer, dilakukan secara periodik, tergantung pada kebutuhan perusahaan. Menyesuaikan lamanya durasi pelatihan, mengembangkan keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan pengelolaan SDM, keuangan, pemasaran, dan juga strategi bisnis. Manajer yang terampil dan mengembangkan bisnis perusahaan dan mampu mencapai target keuntungan bagi perusahaan. Next. Ada petugas pelayanan customer. Dilakukan secara teratur, menyesuaikan kebutuhan perusahaan, biaya tergantung seberapa besarnya durasi pelatihan, berasal dari perusahaan sendiri, seperti staf yang sudah senior dengan memiliki pengalaman lebih, memiliki staf atau karyawan yang terampil dan memberikan pelayanan terbaik terhadap customer. Selanjutnya ada petugas teknisi proyektor, dilakukan secara berkala dan menyesuaikan kebutuhan perawatan. Biayanya tergantung seberapa besarnya durasi pelatihan dan tingkat keahlian trainer. Trainer berasal dari perusahaan sendiri, seperti staff yang sudah senior yang memiliki pengalaman lebih, meningkatkan keterampilan pemahaman teknisi terhadap proyektor. Tim teknisi yang memiliki kualitas terbaik dalam menangani masalah dalam pelayanan. Training juga dilakukan secara offline untuk melatih karyawan dengan langsung melibatkan proyektor. Selanjutnya, perencanaan karir dan talent manajemen SDM. Perencanaan karir dan talent manajemen. Ada 4 poin. Yang pertama, kualifikasi dan kinerja, kemudian kompetensi dan keterampilan, potensi pengembangan, dan pengalaman kerja. Apakah semua pekerjaan dalam struktur organisasi dapat mengalami promosi dan mutasi? Tidak semua pekerjaan dalam struktur organisasi dapat mengalami promosi atau mutasi. Kemungkinan promosi atau mutasi tergantung pada beberapa faktor seperti kebijakan organisasi, kebutuhan bisnis, ketersediaan posisi yang lebih tinggi, dan kualifikasi serta kinerja individu. Beberapa pekerjaan mungkin memiliki jenjang karir yang jelas dengan kemungkinan promosi yang jelas. Sementara pekerjaan lain mungkin memiliki sedikit peluang promosi karena sifatnya yang lebih rutin atau terbatas dalam tanggung jawabnya.
kinerja dan penilaian prestasi kerja. Metode yang akan perusahaan kita lakukan adalah menggunakan metode 360 derajat. Metode ini melibatkan karyawan, rekan setim, pelanggan, manajer, dan chief. Indikator. Ada 4 indikator. Yang pertama yaitu ketepatan waktu hadir, kualitas kerja, kepemimpinan, dan yang terakhir adalah keterampilan komunikasi. Sistem imbalan. Ada 3 tipe sistem imbalan, yaitu yang pertama bonus tahunan. Bonus tahunan ini diberikan kepada karyawan yang memiliki penilaian kinerja yang baik, seperti kualitas dan kualitas hasil pekerjaan selama 1 tahun. Bonus diberikan sekitar 15% dari gaji pokok. Kemudian untuk bonus penjualan tiket, diberikannya kepada semua karyawan ketika mencapai target penjualan tertinggi terakhir. Bonus akan diberikan kepada masing-masing karyawan dalam perusahaan sebesar 8% dan 8% gaji awal. Bonus liburan diberikan kepada semua karyawan untuk melakukan trip liburan bersama dengan perusahaan. Bonus akan diberikan kepada para karyawan berupa tiket perjalanan dan tiket tempat wisata. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.